Oh my brothers and my sisters, let us study the Holy Quran. Saya punya saudara, usianya sekarang sudah hampir beranjak 55 tahun. Ini masih jelas suaranya ya. Telinganya fokus ke sini ya, jangan ke mana-mana. Ini untuk mic nggak goyang nih, Ustaz. Ya, saya punya saudara kurang lebih usianya 55 tahun, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan. Ya. Ternyata sampai usia 55 tahun ini beliau baru berani membacakan terjemahan surat dalam Al-Quran. Itu Al-Baqarah saja belum selesai. Kalau antum membacakan Al-Baqarah, rasa-rasanya atau dalam satu Quran baca terjemahannya aja di Ramadan besok, rasa-rasanya mungkin setengah bulan juga selesai. Ya, setengah bulan juga selesai. Saya baca buku ayat-ayat apa? Dulu yang di Mesir teh, ayat-ayat cinta ya? Ah iya, ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta sebelum saya nonton, saya baca dulu novelnya dari jam 8 malam sampai jam 1 malam. Saya ngebayangin tuh Ustaz, suasana Mesirnya, si Fahri kayak gimana, Aisyah kayak gimana, ngebayang gitu. Besoknya qadarullah ada ajakan untuk nonton langsung di bioskop gitu ya. Ternyata di luar ekspektasi, membaca lebih indah daripada melihat ternyata. Itu tebal sekali. Kurang lebih 8, 9, 10, 11, 12, 1. Ya kurang lebih 5 jam selesai. Al-Quran pun kurang lebih kalau dibaca terjemahannya saja ya, tok dibaca saja, rasa-rasanya mungkin bisa lebih cepat. 15 hari bisa sepertinya. Coba nanti jadi challenge ya teman-teman sekalian, Ramadan besok baca. Ya, kalau ada buku bacaan komik sekarang alihkan ke baca terjemahannya. Menarik teman-teman sekalian. Yang saya alami teman-teman sekalian, ada dua katakanlah bacaan yang tidak bosan dibaca. Pertama Al-Quranul Karim, yang kedua Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah Mubarakfuri itu Ustaz, yang tebel, alhamdulillah itu sudah selesai lah beberapa kali. Tapi entah kenapa tidak ada hadir kebosanan, tidak. Menemukan hal baru lagi. Berbeda ketika saya baca kedua kalinya ayat-ayat cinta. Asasannya tuh udah nggak begitu dapat ekspektasi yang lebih lagi. Maka itu coba dibaca ya teman-teman sekalian. Nanti ketika Ramadan tuh Sirah Nabawiyah boleh dibaca. Nah, saudara saya yang 55 tahun itu teman-teman sekalian belum selesai membaca surat terjemahan surat Al-Baqarah. Beliau membaca dari usia berapa tahun coba teman-teman sekalian? Dari usia 15 tahun. 15 tahun membaca terjemahan Al-Baqarah sampai usia 55 tahun belum selesai. Dari situ saya tanda tanya teman-teman sekalian. Loh, cuman baca saja kan gampang, betul tidak? Baca saja gampang, tapi jawabannya sangat luar biasa. Saya membaca bukan hanya membaca, tapi saya membaca apa yang bisa saya amalkan. Ketika saya belum bisa mengamalkan apa yang saya baca, maka saya tidak akan beranjak kepada siapa? Kepada halaman berikutnya. Masya Allah. Beliau ingin mengamalkan apa yang disebut dengan nilai-nilai Al-Quranul Karim. Beliau ingin mengamalkan apa yang disebut dengan akhlak Al-Quranul Karim, dan beliau ingin mengamalkan apa yang disebut dengan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi kalau ayat misalkan tentang riba, wa halallahu bai'a wa harrama riba, kebetulan beliau pengusaha, beliau belum bisa membaca ayat berikutnya. Kalau apa? Kalau belum bisa mengamalkan apa yang dibacanya tentang riba. Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman sekalian. Sekarang teman-teman sekalian baca misalkan surat Al-Asr. Di situ ada demi masa. Sesungguhnya orang-orang ini merugi kecuali orang-orang yang 4: beriman, beramal soleh, mengingatkan dalam kebenaran, dan kesabaran. Kita sudah beriman belum nih? Kita sudah beramal soleh belum nih? Kita sudah saling mengingatkan dalam kebenaran belum nih? Kita belum sudah mengingatkan dalam kesabaran belum nih? Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, surat Al-Maidah ayat 35 ini menegaskan kepada kita semua, terutama kepada antum-antum semua, pilihan antum untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran adalah pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat.
Maka kata Allah, ketika teman-teman sekalian sudah memilih yes, saya menjadi penghafal Quran. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wajahidu. Berjihad di situ. Habis-habisan di situ. Ya. Kenapa? Kalau kita habis-habisan bersama Al-Quran, satu kata kuncinya teman-teman sekalian, tidak ada yang rugi ketika kita bersama Al-Quranul Karim. Coba, apa yang ruginya? Teman-teman mengulang-ulang hafalan. Aduh Ustadz, ini nggak hafal, 1 kali dibaca, 2 kali dibaca, sampai mungkin 21 kali dibaca. Rugi? No, tidak. Betul tidak? Bahkan ketika terus-terusan dibaca, satu hurufnya berapa ganjarannya teman-teman sekalian? 10. Alif lam mim. Berapa berarti? Berarti berapa? Alif walam wa mim. Berarti berapa? 30. Bismillah ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? Ada berapa? 19? 19 ya? Betul ya, 19 ya? Al-Fatihah ada berapa? Ah, Masya Allah. Dikali 10, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi kalau ibarat rekening itu, kalau kita terus baca-baca Al-Quran, rekening itu makin gendut. Makin banyak banget. Ya Rabbi. Betul. Nggak ada indirimnya, nggak ada diskonnya. Allahu Akbar. Jadi beruntung teman-teman sekalian. Saya terinspirasi dari surat Al-Maidah itu. Jadi kalau kita sudah pilih sesuatu, pilihan keduanya wajahidu, berjuang. Kita sudah meyakini Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama Al-Quran tidak ada ruginya. Kita bersama Al-Quran itu merupakan teman kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman sekalian, kenapa tidak? Kalau tidak ada ruginya, ya. Kalau tidak ada kekurangannya, kenapa tidak memilih yang sempurna? Al-Quran itu maha sempurna teman-teman sekalian.